Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikra Windisari Siregar ingin memaparkan materi tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi. Yang pertama adalah rancang bangun pekerjaan. Bagi para praktisi dan teoretisi manajemen, masalah rancang bangun pekerjaan bukanlah hal yang baru. Bahkan, asal-usul pendekatan ilmiah tentang rancang bangun dapat ditelusuri pada pemikiran Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai pelopor gerakan manajemen ilmiah, yang pada tahun 1991 melakukan studi yang disebut sebagai studi waktu dan gerak. Dalam studinya, Taylor menemukan bahwa produktivitas para karyawan di tempat kerjanya sangat rendah, dan penyebab utamanya ialah karena banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Selanjutnya adalah tim kerja yang mandiri. Yang dimaksud di sini adalah suatu kelompok yang diberi otonomi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh menyelesaikan tugasnya. Ciri-ciri tim kerja yang mandiri yaitu pengalaman berbagai organisasi sudah menggunakan teknik ini. Yang pertama adalah struktur organisasi sendiri didasarkan pada konsep tim yang berarti bahwa hierarki manajemen tidak terlalu berlapis-lapis. Kemudian budaya organisasi didominasi oleh pandangan egalitarian dan para pejabat pimpinan pun tidak menunjukkan simbol-simbol statusnya. Selanjutnya, tim kerja melaksanakan tugasnya pada satu lokasi dengan batas-batas yang jelas. Selanjutnya, para tim memiliki visi yang sama tentang apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya. Selanjutnya, terdapat rasa kemitraan yang tinggi antara para karyawan dan manajemen. Selanjutnya, konfigurasi tim yang dibuat sedemikian rupa sehingga perbedaan antara latar belakang, pengalaman, variasi literatur yang dianut atau pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dimanfaatkan sebagai salah satu sumber kekuatan tim. Selanjutnya, setiap dan semua anggota tim mempunyai akses yang sama pada informasi yang dimiliki oleh tim. Selanjutnya, setiap anggota tim adalah ahli di bidangnya, yang berarti menguasai seluk-beluk bidang pekerjaannya. Kemudian, agar tim mandiri sukses dalam menyelesaikan tugasnya, kepada mereka harus diberikan pelatihan. Kemudian, para anggota tim berorientasi pada pemuasan semua pihak yang berkepentingan dengan penekanan perhatian ditujukan pada para pelanggan atau pengguna jasa yang dihasilkan oleh tim. Dan yang terakhir adalah tim memberikan perhatian yang serius pula kepada kepentingan pemasok, karena tim menyadari bahwa mutu produk yang dihasilkan sangat tergantung pada mutu bahan mentah dan bahan baku yang diterima dari pemasok tersebut. Selanjutnya adalah gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan, untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama. Pada mulanya menyangkut bidang produksi. Dan yang terakhir adalah mutu hidup kekaryaan. Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan itu ialah dengan penerapan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai quality of work life, yang kemudian berguna untuk melaksanakan program KWL diletakkan pada para karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun sebagai konsep, ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah QWL ini sering dipandang sebagai kegiatan pengembangan organisasi yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.